Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 14 April 2019, yang merupakan hari Minggu Palma. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas bab atau pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 40. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Demikianlah lagu pujian khas Minggu Palma yang menandai permulaan Pekan Suci. Kita mengenangkan peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem sebelum sengsara dan wafatnya, saudara-saudari yang terkasih. Yesus yang sebelumnya tak pernah dinyatakan sebagai raja oleh orang banyak, kini membiarkan dirinya dikenal sebagai raja, sebagai Mesias. Namun beberapa hari kemudian, Yesus juga menyatakan betapa berbedanya ia dengan para raja di dunia. Sebab bukan kemegahan singgasana, tetapi saliblah yang menjadi tahtanya, dan bahwa ia mencapai kemenangan dan kemuliaannya melalui wafat di kayu salib itu. Saudara-saudari yang terkasih, di awal Pekan Suci ini kita kembali diingatkan akan betapa tak terbatasnya kasih Tuhan Yesus. Ia rela menyerahkan hidupnya sendiri agar dapat menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa umat manusia, termasuk dosa-dosa kita. Walau mungkin kita sudah sering mendengarnya dan bahkan mendaraskannya, mari kita berhenti sejenak dan meresapkan kembali sabda Tuhan ini. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11.
Jika terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada kita saja, kita layak membalas budi baik mereka, apa yang harus kita lakukan jika yang begitu baik kepada kita adalah Tuhan? Tuhan yang tidak saja hanya begitu baik, namun yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh karena kasih-Nya, Dia telah memberikan hidupnya untuk kita, supaya kita tidak binasa oleh karena dosa. Maka selayaknya kita membalas kasih-Nya dengan mempersembahkan hidup kita kepadanya. Karena Dia mengasihi kita, Dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Maka bila kita mengasihinya, kita juga harus menyerahkan hidup kita baginya. Mari, dengan mata hati terarah kepada Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya, memanggul salib kita sendiri dan menyatukannya dengan salib Tuhan kita. Sebab di dalam Kristus dan bersama Kristus, kita memperoleh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan kekal. Ya Allah Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah memberiku Sang Penebus yang mulia, yakni Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu sendiri. Amin.